Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Edien. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Walaupun pembelajaran daring masih tetap berlanjut di semester 2, mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami matematika lebih lanjut ya. Nah, khusus video kali ini saya akan membahas tugas Pitagoras 1 di video sebelumnya ya. Nomor 1. Gunakan teorema Pitagoras untuk menghitung nilai S pada gambar berikut. Nah, kita fokus sisi di hadapan sudut siku-siku ya. Nah, jadi sisi di hadapan sudut siku-siku ini inilah yang dinamakan dengan sisi miring. Ini panjangnya 34 ya. Nah, jadi 34 ini menjadi acuan ya. Sisi miring ini menjadi acuan. Jadi 34 kuadrat ya sama dengan X kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, ini rumus dasar ya untuk Pitagoras ya. Jadi 34 kuadrat ini sisi miring sama dengan sisi siku-sikunya ya. X kuadrat tambah 16 kuadrat. Nah, kita mau cari X kuadrat, berarti 16 kuadratnya pindah ke ruas ya, ruas kiri ya. Jadi X kuadrat itu sama dengan 34 kuadrat dikurang 16 kuadrat ya. 34 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan X pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi X kuadrat sama dengan 34 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Nah, ini kita tinggal hitung. 34 kuadrat itu adalah 1156 dikurang 16 kuadrat itu adalah 256 ya. Nah, itu hasilnya ini nanti hitung dapatnya adalah 900. Nah, setelah itu ini pangkat 2 pindah ke ruas kanan. Jadi akar 900 ya. Akar 900 itu adalah 30. Jadi nilai S-nya itu adalah 30 ya. Nah, next contoh soal nomor 2. Hitunglah nilai Y pada segitiga siku-siku berikut ya. Nah, kita perhatikan ini ada suatu tanda yang menandakan bahwa kedua sisi siku-siku ini ya, kedua sisi pada segitiga siku-siku ini adalah sama panjang ya. Nah, jadi kalau di sini Y berarti ini juga ikutan Y ya. Jadi kalau ini panjangnya 5 cm, berarti ini juga panjangnya 5 cm. Jadi kalau ini Y, ini juga Y. Kalau ini A, ini juga A ya. Nah, kita fokus ke sisi miring ya. Sisi miring itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku ya. Nah, ini adalah panjangnya 4. Nah, jadi 4 kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ya. Ya, 4 kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi Y kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah 2Y kuadrat. Jadi A tambah A itu kan 2A. Jadi kalau Y kuadrat tambah Y kuadrat berarti 2Y kuadrat ya. Nah, setelah itu ini kita lanjut hitung. Berarti 4 kuadrat kan 16. 2Y kuadrat tulis kembali 2Y kuadrat. Nah, kita mau cari Y kuadrat berarti ini kali 2 pindah ke ruas kiri jadinya 16 bagi 2 ya. Jadi Y kuadrat itu sama dengan 8. Nah, Y itu sama dengan 2 akar 2 ya. Nah, kenapa bisa 2 akar 2? Nih, 8 ini kan 4 kali 2 ya. Nah, ini kita bisa buat Y itu sama dengan akar. Ini pangkat 2 ya. Pangkat 2 pindah ke ruas kanan jadi akar ya. Jadi akar 8. Jadi Y itu sama dengan akar 4 kali 2 ya. Akar 4 itu kan hasilnya adalah 2. Akar 2 nggak bisa ya, jadi tulis kembali akar 2 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 akar 2 ya. Itu triknya ya. Jadi salah satu bisa diakarkan, yang ini tinggalin aja ya, karena ini nggak bisa diakarkan ya. Jadi akar 4 itu 2, akar 2 tinggal tulis kembali. Nah, next contoh soal nomor 3. Sebuah kotak berukuran panjang 15 cm dan lebarnya 8 cm. Hitunglah panjang diagonal kotak tersebut. Nah, kita buat sketsanya dulu ya. Jadi persegi sebuah kotak ini ya, persegi panjang ya. Panjangnya ini 15 cm, lebarnya ini adalah 8 cm. Hitunglah panjang diagonal kotak tersebut. Nah, inilah yang dinamakan diagonal dari persegi panjang ya. Jadi saya misalkan di sini X ya. Nah, kita perhatikan sudut siku-sikunya ini berada di bagian ini ya. Jadi sisi di hadapan sudut siku-siku ini inilah yang dinamakan dengan sisi miring ya. Nah, jadi kita bisa langsung main cepat ya.
X kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat ya. Nah, ini pangkat 2 kita ubah jadi akar di sebelah ruas kanan ya. Jadi 15 kuadrat ini hasilnya ada 225, 8 kuadrat ini 64. Jadi 225 tambah 64 hasilnya akar 289, dan akar 289 itu nilainya adalah 17 cm ya. Jadi nilai S-nya itu adalah 17 cm. Next, contoh soal nomor 4. Hitunglah nilai A pada gambar segitiga berikut. Nah, pada gambar segitiga ini, siku-sikunya di bagian ini ya. Nah, jadi di hadapan sudut siku-siku ini, inilah yang dinamakan dengan sisi miring ya. Nah, jadi ini 29 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Nah, yang kita mau cari kan A-nya ini ya. Nilai A-nya ini kita mau cari, berarti 20 kuadratnya ini tinggal pindah ke ruas sebelahnya ya. Sehingga A kuadrat sama dengan 29 kuadrat kurang 20 kuadrat. Nah, jadinya itu A sama dengan akar 29 kuadrat kurang 20 kuadrat. 29 kuadrat hasilnya 841, 20 kuadrat 400, tinggal dikurangi. Jadi akar 441 nilainya adalah 21 cm ya. Nah, semoga sampai nomor 4 adik-adik masih paham ya. Untuk jawaban nomor 5, sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi siku-siku 9 cm dan 40 cm ya. Nah, jadi kita gambar segitiga siku-siku ya, 9 cm dan 40 cm ya. Nah, jadi ini panjang sisi siku-siku ya. Panjang sisi siku-siku berarti di bagian ini sama yang ini ya, bukan sisi miringnya ya. Tentukan keliling segitiga tersebut. Nah, ketika kita mau menentukan keliling segitiga, maka 40 tambah 9 tambah sisi miringnya. Nah, sementara sisi miringnya ini kan belum dicari ya. Jadi kita mau cari sisi miringnya terlebih dahulu. Nah, sisi miringnya ini berarti kita anggap X ya. Berarti X kuadrat sama dengan 40 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, pangkat 2 dipindah ke sebelah kanan, jadinya akar ya. Nah, ini dapatnya 1600 tambah 81, dan hasilnya akar 1681 adalah 41 cm. Ya, jadi keliling segitiga tersebut adalah 9 tambah 40 tambah 41 ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 90 cm ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Itulah pembahasan soal tugas Pitagoras yang pertama ya. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan jelas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy and see you again.